Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Lutfi Muhammad Al-Farizki. Kali ini saya akan membahas mengenai basic configuration. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasan tentang basic configuration. Oke, untuk konfigurasi yang pertama yaitu hostname atau router identity. Nah, hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Oke, langsung saja kita praktekkan mengenai konfigurasi yang router identity ini. Oke, yang pertama-tama kalian buka aplikasi Pinet kalian. Nah, setelah kalian buka aplikasi Pinet, kalian tinggal klik kanan di bagian layar kalian, lalu pilih yang network. Lalu di sini kalian tinggal ganti sama ISP lah. Ibarat ini ISP. Oke. Ininya kita ke type-nya ke manajemen cloud. Oke. Save. Nah, setelah itu kalian klik kanan lagi, lalu pilih yang node. Lalu kalian pilih yang router OS ke bawah, lalu bagian camera option kalian tinggal hapus, save. Lalu kalian sambungkan router OS nya ke ISP. Oke, lalu nyalain. Nah, setelah nyala kalian tinggal double klik di bagian router boardnya. Nah, setelah ada tampilan gini, kita tunggu ada tulisan untuk login. Kalau belum muncul kalian tinggal pancing ini. Nah, setelah udah ada tulisan Microtik login, kalian tinggal masukin admin, lalu enter. Setelah muncul password, kalian enter lagi. Nah, bagian ini kalian pencet N. Untuk new password kalian Ctrl C. Nah, setelah kalian sudah login, kalian tinggal buka aplikasi Winbox. Nah, kalian pilih yang keterangannya CHR ya, karena kita menggunakan virtual machine. Kalau yang ini itu buat yang router board real atau yang asli. Oke, langsung saja kalian pencet bagian IP-nya. Oke, kalian masuk. Nah, setelah masuk, kita pertama-tama konfigurasi untuk hostname kita menggunakan GUI dulu. Nah, kalian pilih tools, sistem, lalu pilih yang identity. Nah, sebelumnya itu nama router board kita itu Microtik ya, kita ubah menjadi RB. Ini pakai itu, lalu L. Nah, oke. Otomatis namanya berubah menjadi yang kita mau tadi. Kan tadi namanya Microtik. Nah, setelah diubah menjadi RBL. Oke, buat yang GUI sudah selesai, lanjut ke yang CLI. Nah, buat CLI itu kalian tinggal pilih menu new terminal. Oke, sama seperti tadi, kalau kalian ditanyain password new password, kalian tinggal Ctrl C. Nah, setelah Ctrl C, kalian masukin teks itu sistem identity, lalu set itu untuk
mengubah. Lalu name kalian tuliskan nama yang kalian mau. Misal contoh kita ubah lagi ke nama pertama ya, yang awal yaitu Mikrotik. Nah, tinggal enter. Nah, langsung berubah nama dari router board kita. Kan sebelumnya ke RB berubah jadi Mikrotik lagi. Oke, konfigurasi yang pertama sudah selesai. Lanjut ke pembahasan configuration yang kedua. Yang kedua yaitu IP address. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Oke, langsung saja ke praktek mengkonfigurasi IP address. Seperti tadi, kita buka Winbox. Nah, setelah itu kalian pilih IP, lalu yang addresses yang ini. Nah, di sini ada satu IP yaitu IP router board yang ini, yang sekarang kita pakai. Oke. Untuk nambahin IP, kalian tinggal pencet tanda plus di sini. Nah, kita tinggal tambahin di sini. Misalkan 172.16.10.10/24. Oke, kalian tinggal pilih ethernya, ether berapa, karena ya, oke. Oke, untuk ether kalian bisa dilihat dari menu interface yang tersedia itu ether berapa. Nah, karena ether 1 udah dipakai untuk nyambungin router ke ISP ke internet atau internet. Nah, yang kosong itu ether berapa? Di sini ada 3 ether yang kosong itu. Nah, kita isi itu ada. Oke. Nah, kita isi ether 2 lah yang kosong kan. Kalian apply lalu oke. Nah, otomatis si IP yang tadi kita tulis di IP salah. Oke, otomatis IP yang tadi kita tambahkan itu kan tampil di menu address list ini. Oke, untuk UI itu sudah selesai. Lanjut ke CLI. Nah, untuk CLI-nya kita tinggal tulis IP address lalu add address sama dengan kita tambahin 10.10/24. Lalu kita tambahin di sininya interface sama dengan lagi ether yang kosong tinggal berapa? Tinggal 2 ether lagi. Berarti ether 3 kita isi. Oke, tinggal enter. Kita lihat apakah sudah ditambahkan. Nah, sudah. Nah, segitu buat pembahasan konfigurasi tentang IP address. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu IP address CLI. Nah, yang pertama itu perintah masuk ke suatu menu IP address. Oke.
non sih klik kanan teh, waduh kayaknya parem deh. Oke, skip lah. Oke, buat IP address ini kita skip dulu. Nah, selanjutnya kita ke IP service. IP service merupakan bagian cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Lalu dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Oke, lanjut saja. Nah, di sini ada lab ya buat IP service. Oke, yang pertama disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Lalu merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Oke, kita ke Winbox tadi. Nah, buat IP service ini kita pilih menu IP, lalu pilih menu yang service. Nah, di sini tampilan dari IP service itu sama dengan yang tadi di PowerPoint. Sama. Oke, kita ubah si portnya. Sebelumnya kita matiin dulu selain SSH dan Winbox dengan cara klik dari ini, kalian tinggal disablekan FTP telnetnya kita on off min ww off. Nah, lalu kita ubah si portnya dengan cara double klik, lalu kalian pilih port. Tadi disuruhnya oke. Nah, tinggal kita tes. Kita cara ceknya yaitu kalian pencet menu New Winbox. Nah, kalian pilih yang ini, yang CHR ini. Kalian coba masuk. Dan harusnya gak bisa. Sebab tadi kita mengubah port dari Winbox tersebut. Nah, cara masuknya gimana? Kalian tinggal tambahin di belakang IP sini, tambahin yaitu .2, lalu tambahkan port yang tadi kita ubah di 3000 jadi 3000. Oke, coba connect dan bisa sekarang. Nah, gitu. Nah, untuk lab dari IP service sudah selesai, cukup sampai sini. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu router OS Login Management. Nah, di router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu group untuk memprofil pengelompokan user dan menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Lalu yang kedua yaitu user untuk merupakan login. Oke, lanjut. Nah, di sini ngebahas router OS Login Management bagian user. By default, MikroTik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut.
Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Oke, siap. Lanjut ke router OS Login Management. Bagian grup. Nah, untuk bagian grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di MikroTik. Yang pertama itu full, kedua itu write, dan ketiga itu read. Nah, kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai basic configuration kali ini. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai reset configuration. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.